Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pertama sekali mari kita membaca Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, para aulia wa syuhada wa shalihin, jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Said Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani, Abu Said Ahmad bin Said Muhammad Ala bin Al-Malik Al-Hasani, Husain ila Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, amattanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kitab Al-Arba'in fi Usuluddin dari Imam Al-Ghazali sampai di permasalahan penyakit hati, yaitu bakhil. Penyakit hati diantaranya yang harus dibuang jauh-jauh dari hati kita semuanya, yaitu penyakit bakhil atau medit atau kikir atau luki atau macam-macam nama dia, banyak lah. Saking jeleknya sifatnya namanya banyak namanya. Al-malu kaddawa. Harta itu adalah seperti obat. Hadzal ladzi dzakartuhu takribun yumkinu ziyadatu alaihi wan nuqsan. Wan nuqsan minhu. Yumkinu ziyadata alaihi wan nuqsana minhu bil ijtihad fi ba'dil ashkhas wa fi ba'dil ahwal. Walakin a'taqidu qat'an annal mala kaddawa an-nafi minhu qadrun makhsus wal ifrad fihi qatil. Kata Al-Imam Al-Ghazali, harta itu seperti obat. Ya, ini adalah untuk mendekatkan pemahaman. Jadi namanya obat itu bisa berlebih, bisa kurang, tergantung keadaan orangnya yang sakit. Orangnya sakit ini, obatnya ini dosisnya sekian. Sakit ini, obatnya ini dosisnya sekian. Tergantung, banyak sedikitnya itu tergantung keadaan orangnya yang sakit. Kata beliau, dan saya beriktikad
yakin bahwa harta itu ibaratnya adalah obat yang berguna tetapi dengan ukuran yang tertentu. Berlebihan mengkonsumsi obat, wal ifrat fi qatil, itu akan membunuh. Orang sakit kepala minum bodrek, kata saya pusing kepala ini, kata minum bodrek lah katanya. 1 kotak, kira-kira sembuh tak? Bu, sakit kepala, aduh pusing, pergi ke toko beli obat bodrek 1 kotak, makan ya semua, sembuh tak? Kira-kira mati, sembuh hidup. Jadi obat tuh ada ukuran dia, jangan macam-macam. Sakit mah beli Promak, ya kan? Hantam dia langsung 1 kotak, gitu. Mak sembuhlah, sembuh hidup. Jadi obat tuh ada ukurannya. Jadi kata Imam Ghazali, harta itu seperti obat. Berlebihan akan membunuh. Wal qurbu minal ifrat mumridun illam yaqtul. Sedangkan berlebih tapi tak melampau itu akan menambah parah sakit tapi tak sampai membunuh. Ya kan? Orang sakit apa ya, sakit apa ya kira-kira? Batuk lah katakan. Batuk. Apa obat batuk? Biasa beli. Bang, buat batuk apa biasanya beli? OBH. OBH komik. Dia beli. Minum OBH setengah botol tuh habiskan. Tak habiskan. Sembuh tak kira-kira? Apa tambah? Tambah kacau lah dia. Kalau tak sembuh lewat. Itu aja. Jadi maksudnya dia tak sampai berlebihan, tapi berlebih tapi tak sangat. Itu justru akan membuat sakitnya tambah atau apa namanya ini ya tambah parah. Memang tapi tak sampai dia mati. Sekarang ini mohon maaf, kejadian obat ini banyak sekarang. Orang yang salah obat, yang overdosis dan sebagainya. Bukan dia tambah sehat, tambah sakit. Ya kan? Tambah sakit. Maka hati-hati main obat nih. Jangan asal telan aja. Berapa telan. Oh, sakit lambung, telan obat banyak-banyak. Kena ginjal. Sakit apa? Telan obat banyak-banyak, kena jantung. Tengoklah obat tu. Dia ada ukurannya masing-masing dan hati-hati. Kalau masalah obat saya sarankan obat yang herbal saja itu lebih bagus, insya Allah, dari sisi zahir dan batin. Wal ifratu fi qatil wal qurbu min al ifrati mumridun illam yuktal atau illam yaktul. Fa alayka an tajza bit takribi min qadri darurah. Maka engkau wajib ngukur nih, kira-kira nih berapa nih obatnya yang dibutuhkan, nih berapa nih, coba ukur berapa, butuhnya berapa. Kau pikir, kau hitunglah kira-kira. Wal hadar minal ifrat war rifahiyah. Jadi masalah harta ini maka hati-hatilah berlebihan atau bermewah-mewahan. Ini kita kembali kepada harta. Kan tadi seperti obat. Dan kau kira-kira butuhnya apa? Ini. Oke. Hati-hati berlebihan di dalam harta dan rifah-rifah bermewah-mewahan. Tengoklah. Masya Allah. Sekarang dah zamannya orang bermewah-mewahan. Alhaakumut takatsur. Dah hafal. Melalaikan kalian banyak-banyakan harta. Saking kepingin duit dia banyak, berlomba-lomba, kerja rajin, sholat tidak. Kerja rajin, sholat malas. Ini namanya alhaakumut takatsur.
Kerja rajin, sholat malas. Kerja rajin, puasa tidak. Puasa dia malas. Ini adalah termasuk orang yang terkena fitnah berbanyak-banyakan harta sehingga lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika khatarun azim. Maka sudah berlebih-lebihan untuk urusan harta dan bermewah-mewahan itu adalah bahaya yang sangat besar. Walaifa fit taklili illa masyaqqah qalilah fi ayyamil qalail. Sedangkan kalau untuk ya masalah harta ini udahlah, kita tak usahlah sampai mewah-mewahan kali banyak, nak banyak sekali. Dahlah, pokoknya kita ni alhamdulillah ya cukup, ini cukup, ini cukup, ini cukup, ini cukup, cukup. Ambisi terus, ambisi. Itu sesungguhnya kita ni ya macam ginilah maksudnya. Enggak usah terlalu wow gitu. Ini pun waktunya tak lama. Itu yang macam gini. Maksudnya di dunia ini kan sebentar saja nih. Sebentar saja. Umpamanya nak hidup sederhana di dunia ini sebentar saja. Ya. Yang kaya raya sibuk nyari duit, kadang-kadang dia yang cari duit, yang ngabisin, yang menikmatin orang lain. Sudah sampai di ujung kaya raya mati pula. Allah kata dia. Perjuangan di otak banting tulang, banting apa semua dibanting ya. Itu jadi orang kaya raya mati. Akhirnya yang menikmati orang lain. Rebutan ini, rebutan itu dan lain sebagainya. Sementara ibadahnya ditinggalin. Ini yang jadi masalahnya seperti itu. Kaya tuh boleh, tapi yang salah nih biasanya alhaqumut takasur. Kalau udah kaya tuh malas ibadah. Kalau udah sibuk ninggalkan sholat, ya. Kalau udah kerja sudah tak bisa puasa, tak nak puasa. Itu masalahnya. Jadi lalai. Lalai. Jadinya seperti siapa? Seperti Qarun, seperti Haman, seperti Fir'aun. Yang sibuk dengan kekuasaan sampai tak ibadah kayak Fir'aun. Sibuk dengan hartanya ya sampai tak ibadah seperti Qarun. Yang sibuk dengan jabatannya tak ibadah seperti Haman. Udah ada contohnya mulai dulu. Itu semuanya kena fitnah alhaqumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan ya? Sampai mati baru sadar. Fir'aun kapan dia tobat dia? Ngop dari laut aman tu bi Rabbi Musa wa Harun. Nyawa di tenggorokan kita aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Lambat tenggelamkan sekali. Apa tak dari kemarin? Dan mati baru tobat. Tak bisa. Kalau dah nyawa, dah tak ada apa lagi, dah jelas matinya, baru nak tobat. Kalau masih kuat bisa main futsal, main bola, main ini bagaimana ngaruh, santai aja nantilah sholat, tunggu, masih lama hidup. Kan? Ketika sudah tidak ada kesempatan baru. Walaysa fi taklil illa masyaqqatun qalil. Jadi orang sederhana, hidup sederhana itu ya memang sih tak seenak orang kaya raya. Bu, naik mobil mewah, AC, rumah bagus, kasur empuk, makan enak, apa tak sedap. Orang hidup sederhana, makan ayam penyet aja dah bahagia rasanya. Gitu kan. Tapi kalau orang yang super kaya, tak level lah yang penyet apa pula yang mahal-mahal satu porsi sekian ratusan bahkan jutaan. Tapi yang hidup sederhana ini pecel lele lah. Kalau kau pengen makan agak enak ini apa? Paling kalau masak ikan apa sekarang nih? Ikan mata besar. Itu. Tapi tak lama makan ikan mata besar tuh. Tak lama di dunia ini sebentar aja bu. Dia yang nak makan tahap apa tu 3 rasa, 4 rasa, 5 rasa, 7 rasa pun ada. Itu tiap hari makan enak buang-buang. Itu sebentar juga sama. Cuman yang paling repot untuk menjaga keistiqomahan ketika harta berlimpah. Itu yang susah. Ketika harta berlimpah nak jaga keistiqomahan, solat istiqomah, puasa istiqomah, semuanya istiqomah. Ini yang berat. Nak menjaga keistiqomahan ketika jabatan tinggi,
jabatan tinggi jadi penguasa nih. Nak istiqomah, adil jujur susah sikit. Akhirnya nabrak aturan Allah Subhanahu wa taala. Aturan manusia ditabrak, aturan Allah ditabrak, masuk penjara dunia akhirat. Kalau hanya penjara dunia saja, akhirat tak nabrak aturan Allah, paling penjara dunia. Kalau dah aturan manusia ditabrak, aturan Allah ditabrak, penjara dunia akhirat jatuhnya. Kenapa? Lupa. Karena banyak-banyak harta, banyak-banyak tinggi-tinggi rebutan pangkat dan jabatan. Ujung-ujungnya harta lah. Ujungnya harta. Orang cari pangkat, cari apa tuh ujungnya apa aja harta. Kalau pangkatnya tinggi sedang cari duit, kan gitu. Wadul hazmi la yaskuru alaihi ay yatajawwa'a nafsuhu li walimatil firdaus li ilmihi anna lazata ala qadri ju'. Sedangkan orang yang memang dia sudah punya keyakinan, kemantapan ya di dalam hatinya, tak berat baginya untuk nahan lapar di dunia ini, tak berat. Untuk nahan lapar hidup sederhana di dunia ini tak berat. Alhamdulillah. Tak berat orang yang sudah yakin. Kenapa? Untuk nanti akan ada walimah di surga Firdaus. Sekarang tak apalah, makan tahu sama sambal, tak kisah tempe sambal bilis, tak kisah. Yang penting di dalam hati sudah ada keyakinan nanti di akhirat akan ada walimatul firdaus, jamuan makan di surga Firdaus. Dunia sebentar aja tuh, sebentar. Apalagi yang dah tua-tua, mohon maaf, nak hidup berapa tahun lagi? Kalau tak betul-betul sayanglah, ya sayang. Dunia sebentar aja, baru rasanya mungkin rasa macam atuk-atuk nih, rasanya baru kemarin muda. Ya kan? Baru kemarin anak-anak main sama kawan. Sekarang kok udah jadi kakek-kakek, dah jadi nenek. Baru kemarin rasanya tuh. Ya Allah cepatnya. Kawan-kawan dah mati banyak. Tinggal malaikat Israel dah dekat. Nak berapa tahun lagi? Itulah istiqomah. Jadi menahan lapar, menahan hidup sederhana di dunia ini, untuk hidup sederhana di dunia ini demi keistiqomahan itu tak lama dan tak berat bagi orang yang yakin nanti di surga itu kalau nak makan enak apapun ada. Makan di dunia ini alama seenak-enaknya, tak ada apa-apanya lah dengan surga. Tadi ujung-ujungnya kepada iman, jatuhnya kepada iman. Maksudnya begini, ini Al-Imam Al-Ghazali mengarahkan kepada kita supaya udahlah, tak usah muluk-muluk lah hidup di dunia ini, tak usah muluk-muluk. Kenapa? Resikonya besar, berlebihan. Katanya itu tadi diberikan seperti obat. Harta berlebihan bisa membunuh siapa? Jadi orang zalim, jadi orang dia dulu waktu tak punya apa-apa, masya Allah santai hidup, paling masjid kemana ini, udah ada. Begitu dia punya duit, main dia tak ke masjid lagi, kemana-mana tempat-tempat hiburan, minum dia dulu teh obeng paling tinggi. Sekali dah punya duit, mulai dia tengok ini apa nih yang pakai kaleng-kaleng ni, cobalah ada yang pakai botol gini, merek-merek dia. Biasa minum air gula, dia tak main gula lagi dah, kata dia. Yang haram-haram diempat, makan pun gitu, kemewahan. Jadi itu seperti itu tuh namanya orang yang hartanya justru membunuhnya, akan mencelakakannya di akhirat nanti karena terlalu berlebihan. Kita masuk ke bab yang berikutnya, haddul bukhli. Itu batasan bakhil. Sekarang nih orang bilang bakhil. Ukuran bakhil itu seberapa sih sebetulnya? Orang dikatakan bakhil itu yang seperti apa dia, ibu-ibu? Yang pantas dibilang orang bakhil itu yang seperti apa? Tengok, ini definisi bakhil 1000 tahun yang lalu.
1000 tahun. Imam Ghazali ini hidupnya 1000 tahun yang lalu. Dah wafat 1000 tahun baru kita ada. Imam Ghazali ini. Mereka Masya Allah orang soleh. Periodenya kan dekat dengan Rasulullah, dengan para sahabat. Jadi lebih terjaga, lebih ini. Apanya masalah kesolehannya. Haddul bukhli, la'allaka targhabu fi ma'rifati haddil bukhli. Idhi syakhsul wahidu qad tashukku fi annahu bakhilun amla wa yakhtalifun nasu fihi. Jadi bisa jadi engkau kepingin tahu batasan bakhil itu ya seperti apa, seberapa. Karena satu orang ini pokoknya ada satu orang engkau ini tak bisa memastikan, kau ini ragu ini orang ini termasuk bakhil ke tidak bakhil ke tidak. Jadi yakhtalifun nasu fihi, maka orang-orang akan berbeda pendapat. Nanti ini orang ini tak bakhil lah. Yang ada bilang bakhil, ada bilang tak bakhil. Beda-beda. Ya mungkin berdasarkan yang kena ulu sama yang tidak. Nah, jadi macam-macam zaman sekarang yang bilang yang kena ulu kata dia tak bakhil, yang tak kena ulu kata bakhil, nak mampus kata dia. Lain. Sekarang kita bikin standar bakhil ini standar apa nih? Secara bukan secara individual, tidak. Secara universal. Nah, ini fa'lam anna haddal bukhli man uma yujibu syar'u abil muru'ah wala tazunnu man sallama ila zawjatihi wa qaribihi ma faradahul qadi wa dayaqa wara'a dzalika bi luqmatin falaysa bi bakhilin wa in kana lahu dzalika fi syar'i fa anna man radal khubza wal lahma ila al khubaz wal qassab bi naqsani qadri minhu yasirun laysa bi bakhil wa in kana lahu dzalika fi syar'i fa inna ma'na syar'i fi hadzal umur qat'un khusum qata'a khusumatul bukhala bi taqdiri miqdarin yutikul bakhil. Ini pembahasan tentang minimal, maksudnya pembahasan yang namanya bakhil ini. Batas yang paling minimal sekali bakhil, yaitu man uma yujibu syar'u abil muru'ah. Jadi tidak mau memberikan sesuatu yang diwajibkan oleh syarak. Contoh, ada kewajiban zakat, disayang nak bayarkan. Satu. Yang kedua contoh, ada kewajiban nafkah, disayang nak berikan. Disayang, wajib, tapi dia tak nak. Sayang duitnya, sayang, kumpul sayang. Ya. Wala tadunnu anna man sallama ila zawjatihi wa qaribi ma faradallahu qadi wa tajaqa wara'a dzalika fi luqmatin falaysa bi bakhil. Dan kau jangan menyangka ada seorang suami yang memberikan kepada istrinya dan saudaranya apa yang difardukan oleh qadi. Memutuskan qadi itu kamu seorang suami wajib menafkahi anak dan istrimu. Ini. Kamu jangan menyangka bahwa orang yang sudah melakukan apa yang diberitakan oleh qadi, kemudian dia mempersempit urusan suapan nasi, falaysa bi bakhilin, maka dia tidak termasuk orang bakhil. Fa in kana dzalika fi syar'i. Jadi kau jangan pikir itu berarti tidak bakhil. Wala tadhunnu anna man sallama ila zawjatihi wa qaribihi ma faradal qadi wa dayaqa wara'a dzalika bi luqmatin falaysa bi bakhil. Jangan kau pikir orang kayak gitu berarti sudah jelas enggak bakhil, itu tidak. Karena itu kan suatu yang wajib harus dikeluarkan. Belum. Fa in kana lahu dzalika fi syar'i. Wa ana man, walaupun tidak itu adalah wajib baginya dalam urusan syarak.
Wa naman raddal khubza wal lahma ila al khubas wal qassab li nuqsani qadri minhu yasir laisa bibakhil. Ada seorang yang mengembalikan roti daging kepada tukang roti, ya, terus untuk dikurangi ukurannya sedikit, itu tidak termasuk orang yang bakhil. Maksudnya ini kebesaran ini jangan dikecilin lagi mau diberikan kepada keluarganya umpamanya. Nah, kalau untuk ukuran itu gitu tidak termasuk bakhil. Yang penting dia masih menyampaikan kewajibannya. Wa in kana lahu dzalika fi syar'i fa inna ma nasri bi hadzal umur qata'a khusumatal bukhara bi taqdiri miqdaril yutiqul bakhil. Walizal, jadi isinya apa? Syariat itu adalah batasan yang paling bawah. Orang bakhil pun ya itu bisa dia melakukan itu sebetulnya. Orang bakhil pun dia bisa melakukan itu. Maksudnya orang bakhil pun mestinya bisa. Berarti ini standar minimal sekali. Pokoknya ini dilakukan itu mestinya orang yang sudah melakukan itu, nah itu menjadi standar minimal. Orang bakhil pun itu bisa, maksudnya itu bukan standar menjadi standar kebakhilan. Walidzalika qala Allah Ta'ala iyas'alkumuha fayukhfikum tabkhulu. Ketika mereka meminta kepada kalian itu, kemudian kalian menyembunyikannya, maka kalian bakhil. Bala budda min mura'atil mura'ah wa dabiqu bil uhdusah wa dzaka yakhtalifu bi ikhtilafil ashas wa qadril mal. Wa man lahu malun wa amkanu ay yaqta'a hajwa sa'irin wa zammi an-nafsi bi qadrin yasirin falam yaqul fa huwa bakhil. Nah, jadi tidak hanya sekedar itu, tetapi ada namanya untuk masalah menjaga muru'ah. Gini contoh, ada orang kaya, duitnya banyak, dia namanya duit banyak, makan semua dicukupi, otomatis lah yang wajib-wajib itu semuanya dicukupi. Kalau ada sampai tak dicukupi, udah kebablasan bakhilnya. Sampai yang fardu aja kok tak dilakukan. Ini pembahasan di atas yang fardu. Kemudian ada orang minta. Dia orang kaya, duitnya banyak. Tapi ketika orang itu minta, dikasih di duit 5.000. Dan itu tak cocok dengan kekayaannya yang melimpah. Masa muruahnya tak ada, harga diri itu tak dijaga dia. Dia tahan mengorbankan harga dirinya, ya. Jadi tak pantas dikasih 5.000. Wah, ini bakhil. Ini bakhil orang seperti ini. Walaupun dia umpamanya orang secara syariat kan tadi seperti tadi itu, kalau masalah dengan anak istri itu orang bakhil enggak bakhil memang harus mengerjakan itu. Belanja anak, kebutuhan anak istri, nafkah anak istri. Orang bakhil enggak bakhil wajib itu hukumnya. Nah, sekarang ini kenanya di muru'ah. Ketika ada umpamanya iuran atau apa dan sebagainya, iuran. Orang-orang iuran, orang-orang tak biasa, orang-orang menengah ke bawah, 10.000 orang-orang tak mampu biasa. Dia duitnya banyak, ikut pula 10.000. Orang lain tak bakhil, dia bakhil. Kenapa? Karena keuangannya, ya, hartanya tuh tidak sama dengan orang-orang lain. Jangan samalah, orang-orang itu 10.000 memang dia orang tak mampu. Kau pula ikut 10.000 pula. Dia orang tak baik tapi kau bakhil bin kedekut, duit kau banyak. Itu. Jadi ini ada urusannya dengan mura'atul muru'ah. Mura'atul muru'ah namanya. Jadi semuanya itu akan berbeda-beda berdasarkan orangnya dan hartanya, banyaknya harta. Wa man malun wa amkanu ayak tahajwa sa'irin wa dhammi an-nafsi bi qadri yasirin falam yaf'alu fa huwa bakhil. Jadi barang siapa orang yang punya duit banyak, ya. Kemudian
Dia umpamanya ada orang ini minta apa nih, kalau dikasih, sebetulnya kalau dikasih standar aja, dikasih standar saja, maksudnya tidak di bawahnya, orang ini akan diam. Tapi ini ada orang syair yang suka apa nih, agak vokal sedikit lah, sikit-sikit bikin syair, maksudnya ini ngeritik orang kan. Tahu dia nak kasih sayang, katanya, lah kasih sedikit aja, bikinlah dia syair menjelek-jelekkan dia jadinya. Maksudnya nih, dia sayang, jadi tidak menjaga muruah dia, tahan ya. Jadi dia kasih standar lah. Pokoknya nak kasih sedekahkan ke dia, kasih standar, jangan di bawahnya. Berarti kau tak punya muruah, nanti kau dihina-hinakan orang. Maksudnya kau nampak kali kau nih peluki. Nah, itu. Wa illam yakun dzalika wajib alaihi, walaupun itu tak wajib, sedekah itu tak wajib. Tapi pantasnya lo kau ni kaya raya lo kau ni. Nah, masa kau cuma kasih segini? Masa kau ni tak kasih? Nah, muruahmu di mana gitu? Muruahmu di mana? Memang tak wajib. Nah, inilah orang yang seperti ini namanya kena definisi bakhil. Itu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma waqal mar'u bihi irdahu fa huwa lahu sadaqah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang menjaga harga dirinya, martabat harga dirinya, dengan sesuatu, maka itu bernilai sedekah. Itu sedekah. Dia umpamanya, ini orang ini kalau sampai apa nih, nanti macam-macam nih orang ini, bising lah sama ini. Jadi merendahkan harga diri. Ya sudahlah, kasihkan sedekah. Itu ada nilai sedekah. Maksudnya menjaga harga diri ini perlu, bukan berarti maksudnya riya, tidak, perlu. Jangan kali kau terlalu pelukik luar biasa sampai harga dirimu kau korbankan. Orang kalau bakhil, mohon maaf begitu, dia tak mau tahu dia. Orang nak bilang apa, terserah, aku sayang, duit aku kasihkan. Sayang. Orang kalau udah bakhil, dia akan lebih mendahulukan sayang duit aku daripada harga diri. Mesti gitu dia. Saking dia ada di dalam mengeluarkan harta ini mesti ada dua pilihan. Sayang duit atau sayang martabat. Itu dia antara dua ini, orang bakhil. Tapi kalau orang bakhil itu siapa? Orang yang lebih memilih sayang duit daripada sayang martabat. Ini orang bakhil. Tapi kalau orang yang ini, macam mana nih? Nah, kasihlah. Nanti gimana kan? Maksudnya harga diri ini bukan berarti riak, tidak ya. Tapi niatnya untuk menjaga harga diri. Nah, jangan niatnya harus tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ini tetap sayang, tak lantak lah. Orang nak bilang apa, yang penting aku sayang duit aku. Itu dia. Tak mau tahu orang sekampung nak bilang dia bakhil, lantak. Ini duit aku. Apa pula? Itulah namanya orang bakhil. Lebih sayang kepada hartanya daripada harga dirinya atau martabatnya. Wa tahqiqu fihi anal mala khuliqa li faidatin li ajliha yumsiku wa fi badhi aidan faidah. Jadi harta itu sebetulnya diciptakan untuk satu faedah. Untuk satu faedah ketika dia dipegang, dan juga ketika dia disampaikan juga untuk satu faedah, untuk kemanfaatan. Maksudnya harta ini memang kadang dia bagus dipegang, kadang bagusnya ini diberikan. Bukan dipegang terus. Orang bakhil tidak. Orang bakhil ini harta ini pokoknya dipegang saja. Harta ini kadang-kadang tuh memang dipegang, kadang-kadang lebih bagus dilepaskan. Dua nih. Tidak bisa dipegang terus. Sayang terus. Wa khawdul murwal malu fa mahma zahara lahu anna faidatal badli a'dham min faidatil imsak summa syaqqa 'alaihi al-badlu fa huwa bakhil muhibbun lil mal. Ini dia. Maka ketika nampak ada satu keadaan sesungguhnya faedah untuk memberikan ini lebih bagus, lebih besar. Ini uang ini apabila tak berikan, ini faedahnya lebih besar daripada tetap ditahan tidak diberikan.
Summa saqa 'alail badl, sehingga berat di dalam hatinya untuk memberikan, fa huwa bakhilun muhibbul lil mal, maka orang ini adalah orang yang bakhil yang cinta kepada harta. Contoh kayak gitu. Jadi ini dan satu keadaan kan, kadang-kadang ini butuh duit nih. Ini sebetulnya kalau duit ini aku keluarkan, ini lebih faedahnya lebih besar nih. Tapi sayang, berat. Dia lebih bagus diberikan timbang ditahan. Ada banyaklah keadaan seperti itu, Kita dihadapi satu keadaan, ini mestinya nih bagus dikasihkan ini, bagusnya. Tapi sayang, bagusnya. Kalau ada satu keadaan, uang itu kalau diberikan tuh faedahnya lebih besar daripada ditahan. Kok duit itu ditahan? Ini berarti orang yang bakhil, cinta kepada harta. Loh, kita ini sebetulnya cari apa sih? Kita ini kan cari faedah. Apakah diberikan itu faedah yang paling banyak? Kalau memang diberikan itu faedahnya lebih banyak, ya diberikan. Kalau memang ditahan, jangan dulu. Itu lebih banyak faedahnya, ya ditahan. Maksudnya, jadi yang kita perlukan ini kan mencari faedah yang lebih banyak. Wal malu la yanbaghi ayyuhibba li dzatihi ayyuhabba li dzatihi bal li faidati. Harta itu, kata Imam Ghazali, tidak pantas untuk dicintai hanya karena hartanya saja, maksudnya. Hanya karena harta tok. Memang cinta tok karena hartanya tidak. Tetapi harta itu dicintai karena faedahnya. Faedahnya apa? Bukan karena hartanya tok. Apa dicintai tok, tidak karena faedahnya apa. Fa yusrafa ila aqwal fawaidihi, maka dia akan digunakan untuk faedah yang paling besar akan digunakan. Harta duit 1 juta, kalau diberikan untuk ini ada faedahnya, untuk ini ada faedahnya, untuk ini ada faedahnya. Ditahan di faedahnya. Di antara ini faedah nih, manakah faedah yang paling kuat, maka disitulah uang itu diletak. Kalau di faedah yang pertama, yang kedua ini yang paling kuat, yang paling manfaat, yang faedah, kasih kedua atau ketiga atau keempat. Maksudnya atau tahan tidaklah, ini faedah banyak di luar nih, masa ditahan? Ketahan, kalau ditahan sementara mengeluarkannya ini faedahnya lebih besar. Kembali lagi itu namanya orang yang bakhil. Wa khifdul muru'ah wal malu li yuhabbu li dzati wa yusrafa ila aqwal fawaidihi wa khifdul muru'ah afdalu wa aqwa min at-tana'um bil akli al-katsir mathalan. Sekarang contoh menjaga kehormatan, harga diri, martabat itu lebih utama dan lebih kuat daripada enak-enakan makan sedap, makan banyak. Gitu loh. Enak-enakan makan sedap, makan banyak kan enak. Tapi kalau berhadapan dengan muru'ah, sekarang dia punya duit nih, nak makan sedap, tiba-tiba ada orang datang, betul-betul membutuhkan. Betul-betul dia membutuhkan. Ini sebetulnya faedah orang untuk diberikan kepada orang itu jelas-jelas jauh lebih besar. Nomor 1 muru'ah kena. Muru'ahnya apa? Ini kalau dia sudah dekat rumah makan besar, enak nak makan mamal, tiba-tiba ada orang miskin datang, tak dia kasih, ini muru'ahnya kena ya. Orang tuh kaya tapi pelukit, nak mampus. Kena muru'ahnya, maksudnya harga dirinya akan kena. Sebenarnya jadi yang bagus itu mana? Berilah orang fakir miskin ini lebih untuk menjaga harga diri itu lebih utama daripada makan sedap, daripada makan enak. Coba orang makan enak terus tapi tidak peduli dengan orang-orang yang tak bisa makan, itu tidak punya muru'ah namanya. Jadi tidak pas, meletakkan hartanya itu tidak pas. Meletakkan hartanya itu tidak pas. Sekarang duit hambur-hamburkan untuk makan sedap. Sementara orang lain nak makan aja susah, tapi dia tak peduli. Tak mau dia. Maksudnya begitu. Akhirnya jadi murahnya kena, maka dia akan dicap menjadi orang yang bakhil. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tinggal sedikit lagi.
Insya Allah kita teruskan pekan yang akan datang. Kita juga langsung masuk besok ilajul bukhli. Jadi mengobati bakhil. Besok Imam Ghazali akan mengajarkan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.